Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Muhammad Elan Fauzi. Saat ini yang akan saya bahas yaitu mengenai subjek hukum pidana. Nah, kawan-kawan, siapa saja sih yang merupakan subjek hukum pidana ini? Di antaranya menurut sistem KUHP Indonesia, yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah naturalized person atau manusia, ini kita semua. Hal itu dapat dilihat dalam tiap-tiap pasal dalam KUHP buku 2 dan buku 3. Sebagian besar kaidah-kaidah hukum pidana diawali dengan kata barang siapa sebagai kata terjemahan dari kata Belanda. Ya, seiring berjalannya waktu dan penggalian terhadap ilmu hukum pidana, manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum. Diperlukan suatu hal yang lain menjadi subjek hukum pidana. Di samping orang dikenal subjek hukum, selain manusia yang disebut badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Bentuk-bentuk badan hukum diantaranya badan hukum pertama, badan hukum dalam lingkungan hukum publik, yaitu badan-badan yang pendiriannya dan tatanannya ditentukan oleh hukum publik, misalnya negara, provinsi, kabupaten, desa, dan bank Indonesia. Yang kedua, badan hukum dalam lingkungan hukum privat, yaitu badan-badan pendirian dan tatanannya ditentukan oleh hukum privat, yang termasuk dalam hukum privat misalnya adalah koperasi. Penyebutan koperasi sebagai subjek hukum juga tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang menyatakan bahwa koperasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan dari badan hukum. Nah, seperti itu ya. Lalu ada pelaku pidana. Nah, yang dimaksud dengan pelaku pidana ini adalah tindak pidana orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui, yaitu yang pertama, delik formil. Pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang. Yang kedua, delik material. Pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik. Yang ketiga, delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan. Pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri. Baik, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya cukup sampai di sini pembahasan seputar subjek hukum. Intinya subjek hukum ini ada dua, yaitu manusia dan badan hukum, gitu ya. Nah, tadi sudah dijabarkan juga manusia dan juga badan hukum yang terkait dengan hukum pidana. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon diluruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.